Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru bina'maillah wassabru ala bala'illah warridha bi'aqdarillah. Usalli wa usallimu ala rasulillahi wa nabiyyihi Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a hudah. Wa ba'dahu qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Para hadir, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bernafas oleh Allah Azza wa Jalla. Dan puji syukur yang lebih khusus lagi, berkat nikmatul iman wal islam dan nikmatus sihhati wal faragh, kula lan panjenengan sami bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk satu tujuan yang saya yakin ini sangat mulia, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan para hadir ngaji kula lan panjenengan sami menika dipun lebetaken dening Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surga, dengan catatan digerakkan oleh hati iman dan ikhlas, lalu menjaga diri dari maksiat-maksiat ketika keluar dari rumah menuju tempat pengajian, ketika di tempat pengajian pulang kembali sampai ke rumah, lalu kemudian ilmunya itu diamalkan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Para hadir, materi pengajian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 pilar penopang kekuatan umat yang pada zaman ini ada tanda-tanda satu demi satu telah roboh. Maka ketika 3 pilar ini satu demi satu dirobohkan, wal iyadzu billah, keberkahan hidup dicabut oleh Allah. Ketenangan mulai hilang, ketentraman mulai raib, diganti dengan keresahan, kegelisahan, ketakutan yang berkepanjangan, termasuk menghadapi satu musibah yang disebut virus corona. Tiga pilar itu apa saja? Monggo kita ngaji dumateng menopo ingkang nate dipun dawuhaken dening salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang guru umat
di sepanjang zaman. Nama beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Matan asarnya begini. Marra Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faqala Umar, ya Mu'adz, ma qiwamu hadhihi al-ummati? Qala Mu'adz, thalathun wa hunnal munjiyatu, al-ikhlasu wa hiya fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, was-salatu wa hiya al-millatu, wat-ta'atu wa hiya al-ismatu. Qala Umar, sadaqta ya Mu'adz. Monggo dipun renungaken terjemahipun, ampun mlongo, ampun melamun, ampun mikirke apa wae yang ada di luar majelis ilmu ini. Arti dari athar tadi adalah sebagai berikut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Lalu beliau berkata, wahai Mu'adz, apa saja tiang penopang kekuatan umat itu? Dijawab oleh Mu'adz, tiang penopang kekuatan umat itu ada 3. Dan 3 hal inilah yang menyelamatkan manusia dari kehancuran dan kehinaan dunia dan akhirat. Segala problematika hidup, apakah pada kehidupan pribadi, keluarga, keumatan atau kebangsaan, tidak mungkin akan bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya manakala dalam hidup ini kita tidak menegakkan 3 pilar tersebut. Dan negeri ini akan hancur manakala para pemimpinnya dan bangsanya, wabil khusus yang beragama Islam, tidak memahami dan tidak menyadari ini. Setunggal, ikhlas. Ikhlas itu ialah fitrah Allah, ketetapan Allah, ciptaan Allah, bentukan Allah, yang Allah menciptakan manusia dibimbing, dididik, diperintah untuk menetapi keikhlasan itu. 2, menegakkan salat. Menegakkan salat adalah tanda yang paling urgent setelah syahadatain bagi keberagamaan garis miring keislaman seseorang. Yang ketiga, taat, patuh kepada syariat Allah, patuh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketaatan itu adalah ismah, sesuatu yang menjaga keselamatan saya dan Anda dari azab Allah. Samenika kula udari. Pertama, ikhlas. Isim masdar dari akhlasa yukhlisu ikhlasan. Isim fa'ilnya mukhlis. Apa itu ikhlas?
Ikhlas ialah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fit ta'ati. Ikhlas inggih menika mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tercampur oleh siapapun atau oleh apapun sebagai satu-satunya tujuan di dalam kita mentaati agama Allah. Para hadir, mengapa ikhlas menjadi pilar yang pertama bagi kehidupan kita? Kalau kita tidak ingin hidup kita berantakan. Sebab ikhlas itu adalah menjadi pintu pembuka bagi seluruh kebaikan dan kekuatan. Para istri tidak mungkin sanggup mendampingi sang suami dalam suka dan duka, manakala anda bukan wanita yang ikhlas. Saya dan anda mustahil akan istiqamah pada jalan kebenaran manakala kita orang-orang yang tidak ikhlas. Maka pantas para ahlul ilmi berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan syarat diterimanya amal niku wonten kalih. Setunggal kedah murni akan niat lan tujuan namung karena Allah. Nomor kaping kalih kedah sesuai kalian tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Muhammadiyah di dalam menggerakkan umat sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, sumbernya jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Para hadir, hingar-bingar yang nampak di mata dan telinga manusia tentang kebaikan saya dan anda akan nol nilai. Jenengan berjuang untuk agama melalui wasilah Muhammadiyah atau ormas yang lain, nol nilai. Manakala apa yang kita lakukan itu tidak digerakkan oleh hati ikhlas karena Allah. Tolong aja pada bosen ketika saya bicara ikhlas. Karena ikhlas adalah fondasi yang harus kuat. Manakala kulolan sampean pada kepengin dadi wong-wong sing tahan banting, tahan uji, tahan tempa, tahan coba dan tahan goda. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Ikhlaskanlah amal-amal kalian. Saya tambahi, nek kowe nglakoni amal ibadah apapun bentuknya yang selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnatus Sahihah, ojo mandeng marang saliyane Allah, tapi mandeng marang Allah. Apa sebab? Karena sesungguhnya Allah tidak sudi menerima dari satu amalan apapun, melainkan amalan yang murni karena Allah dan ditujukan hanya untuk meraih ridho Allah. Kunci
Jangan pernah menjadi orang yang suka berpura-pura dan berbasa-basi. Jangan pernah menjadi orang yang suka pakai topeng dan kedok. Karena sehebat apapun Anda di mata makhluk, maka Anda akan menjadi orang yang paling sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga Muhammadiyah tidak mungkin akan menjadi insan-insan yang fighter di dalam menampilkan jati diri Muhammadi dan Islamnya di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, manakala keikhlasan dalam hati Anda sudah tercemar oleh pamrih-pamrih karena manusia. Mungkin karena rikuh marang tonggo tebiring kang mayoritas tidak seperti kita. Mungkin jalaran ora penak marang besan, pekewuh marang atasan. Ini satu penyakit yang sangat berbahaya yang bisa melibas dan meruntuhkan nilai amal kita di sisi Allah. Sangat dipahami? Maka saya dan Anda akan menjadi manusia-manusia yang berjiwa rapuh, mudah limbung, mudah sekali meleleh dan undur dari keyakinan yang selama ini kita aji. Manakala hati ini sudah tercemar keikhlasannya oleh pamrih-pamrih kepada yang lain. Niku setunggal. Nomor kaping kalih, iqamatus shalah. Kula nate matur wonten ing pengajian mriki sesuai dengan dalil dari hadis mutawatir bahwasanya salat adalah amalan yang pertama kali nanti kita dihisab pada yaumul qiyamah. Salat adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah Isra dan Mi'raj. Salat adalah tanda dari keberislaman seseorang, dan salat pula yang memisahkan antara muslim dan kafir. Tapi sayang, pada akhir zaman orang-orang Islam sudah banyak yang mengabaikan tentang sungguh sangat urgennya persoalan menegakkan salat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengingatkan tentang akan terjadinya satu zaman yang sangat mengenaskan, dan ini menjadi sumber lumpuhnya kekuatan kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Beliau bersabda, "Latantaqidanna ural islami urwatan. Kullama intaqadat urwatun tathabbatan nasu ilal urwatil ukhra. Fa'awwaluha al-hukmu wa akhiruha as-salah." Hadis rawahul Hakim. Sungguh-sungguh tali-tali Islam kelak akan terputus satu tali demi satu tali. Setiap satu kali putus dari dada manusia, manusia meraba-raba mencari tali yang lain untuk bergantung. Maka tali yang pertama-tama putus
adalah hukum Allah. Tali yang paling akhir putus adalah salat. Kita harus prihatin tentang diri kita. Kaum muslimin banyak yang buta, yang jahil kepada hukum Islam. Sehingga apa? Mengajak orang buta untuk berjuang meninggikan Islam, satu hal yang tidak mungkin akan dilaksanakan. Boro-boro diterima, boro-boro dilaksanakan. Yang benar diyakini sebagai kebatilan, yang batil disangka itu kebenaran. Karena tidak faham syariat Allah, keliru di dalam merangkul dan memukul. Saudara seiman, Qur'annya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, diperlakukan sebagai musuh. Tapi yang sesungguhnya musuh diperlakukan sebagai kawan. Pada kurun ini sedang terjadi penjungkir balikan karena kebutaan kepada hukum Allah. Para sedulur, ngeri kita bahwa ini zaman bisa disebut zaman sungsang. Wong edan dadi panutan, disubyo-subyo. Wong waskito dadi guyonan, dikuyo-kuyo hari ini. Mengapa? Karena keterasingan Islam pada diri kaum muslimin. Beliau pernah bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Qila man humul ghuraba'u ya Rasulullah? Qala unasun salihuna fi unasin su'un kathir may ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Hadithun rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad wa Tabrani. Ingkang artosipun, agama Islam ini memulai start dakwah dalam keadaan asing. Dan kelak Islam akan kembali dalam keadaan seperti permulaannya, kembali asing. 87,5% mengaku muslimin. Tapi berapa persen di antara 87,5% ini yang betul-betul paham tentang syariat Allah? Apakah ada 5%? Wallahu a'lam. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang terasing. Sahabat bertanya, Rasul, sinten niku al-ghuraba? Beliau jawab, orang-orang soleh yang istiqamah mempertahankan akidah dan kesalihan mereka, yang hidup dikepung di tengah-tengah umat. Kejelekan, keburukan melanda di mana-mana. Orang yang membangkang kepada mereka jauh lebih banyak ketimbang orang yang patuh kepada mereka. Mengapa? Disebabkan umat sudah jahil terhadap syariat Allah.
Maka karena kejahilan itulah umat menjadi centang berenang. Karena orang-orang yang istiqomah menjadi al-ghuraba sudah semakin sedikit, maka terjadi penjungkir balikan tatanan dan nilai. Ngeri sedulur, jangan-jangan hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan At-Tabrani ini sudah terjadi pada zaman kita. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu wa la yabqa minal islami illa ismuhu yusammuna anfusahum bihi walakinnahum ab'adun nasi minhu masajiduhum amiratun wa hiya harabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama'i min indihim tahrujul fitnatu wa fihim ta'ud. Niki ngaji bab ingkang pahit sangat niki. Akan datang atas manusia suatu zaman di mana pada zaman itu tidak ada yang tersisa dari kitab Al-Quran kecuali hanya tinggal tulisannya. Orang-orang Islam sudah mulai jauh dari Al-Quran. Orang-orang Islam sudah mulai enggan bergaul dengan Al-Quran. Al-Quran tinggal tulisannya. Orang menjelaskan tentang Al-Quran yang sebenar-benarnya dituduh kelompok intoleran. Orang yang berupaya untuk istiqamah berjalan di atas jalan akidah agamanya dituduh boten toleran kepada orang lain. Dan tidak ada yang tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Mereka mengaku kami muslimin, tetapi justru mereka orang yang paling jauh akidahnya, akhlaknya, perilakunya, ibadahnya dari ajaran Islam yang sebenarnya. Masih siapkah orang-orang Muhammadiyah menjadi al-ghuraba? Di saat situasi yang sangat berat ini, yang di pimpinan pusat, yang di PWM, yang di pimpinan daerah, yang di PCM, kemudian diikuti oleh ranting-rantingnya, masihkah kita istiqomah untuk menjadi al-ghuraba di zaman yang carut marut ini? Is'alu qulubakum was'altu qalbi. Silakan jenengan tanya kepada hati panjenengan, saya pun bertanya kepada hati saya. Carut marut ini kita akan bagaimana? Aja wong urip mikir sing penting warut, itu bukan hidup. Hidup yang sebenar-benar hidup adalah hidup yang menghidupkan, karena hatinya dicahayai oleh Islam. Menjadi mubaligh kalau mau hanya sekedar menegas-negaskan diri, mengkeras-keraskan diri, lalu tujuannya amplop, uripe mewah, bojone ayu, gelange rembel, Anda bukan mubaligh, Anda pengkhianat kepada agama. Ini sudah keadaannya, ya Allah. Masjid-masjid mereka amirah, megah, mewah, pengajian kebak sampai ke halaman. Tapi apakah kita orang-orang yang mencintai masjid? Apakah masjid ada dalam hati kita? Belum tentu.
Masjid-masjid mereka mewah, semanger, rame, tapi sunyi dari hidayah Allah. Orang-orang yang berada di dalam masjid bukan orang-orang yang memahami hakikat fungsi masjid. Lalu ini karena butanya kepada hukum ya. Ulama mereka di akhir zaman sing kudune dadi pinuntun, dadi misbah, banyak yang sudah meleleh. Oleh apa? Kalau saya tenang karena saya bukan ulama. Anda yang merasa ulama jangan tenang-tenang. Ulama-ulama mereka justru menjadi sosok-sosok yang paling buruk di muka bumi, di bawah kolong langit. Dari mereka keluar fitnah dan kepada mereka fitnah akan kembali. Ini akibat dari terputusnya tali Islam yang disebut hukum. Bu, suami Anda laki-laki? Laki-laki, saya laki-laki, di luar rumah, belum tuh di dalam rumah kita ini laki-laki, jangan-jangan di dalam rumah kita ini perempuan, istri kita jadi laki-laki. Sebab apa? Karena kebutaan kepada hukum. Banyak laki-laki yang hidup di bawah ketiak istri, diatur oleh istri. Padahal hukum mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang merasa jangan tersenyum, beristighfar. Niku dampak dari umat buta pada hukum Allah. Lalu yang paling akhir terputus adalah salat. Salat. Kalau salat ini sudah mulai diabaikan, maka Allah akan menimpakan azab yang paling pedih karena buruknya suatu generasi yang mengabaikan salat. Dalam surah Maryam ayat 59 dan ayat 60 disebutkan, mari fokus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Monggo nanti di rumah dilihat surah Maryam ayat 59-60. Maka datanglah sesudah generasi para rasul yang mulia, generasi orang-orang salihin, suatu generasi yang sangat buruk peranginya. Mungkin zaman ini sudah diisi oleh generasi-generasi yang demikian ini. Cirinya mereka mengabaikan dan meninggalkan salat. Satu. Dua, wattaba'us syahawat, dan mereka memperturutkan nafsu syahwat. Maka mereka akan menemukan satu kesesatan yang nyata, terkecuali tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, kecuali orang yang mau bertobat kepada Allah, menegakkan keimanan, melakukan kebajikan-kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang kelak akan masuk surga Allah dan mereka tidak dizolimi sedikit pun.
Wong urip lagi nandur, wong nandur bakal panen, becik ketitik ala ketara. Maka menghadapi virus-virus penyakit, orang usah takut. Tetap hati-hati, teliti, ngestiti, dan waspada. Tapi jangan dijajah oleh rasa takut. Karena masih ada Allah. Orang usah karpet digulungi. Sholat orang o karpet, mengko sing tua kena rematik, malah kumat. Usah. Pengajian di rumah Ahad pagi yang Pak Maskur juga sering hadir, ora usah karpet di rumah digulungi, nggak usah. Apa baju-baju yang kita pakai harus kita sterilkan, kita cuci lalu kita singkirkan sementara? Nggak seperti itu. Bahwa azab Allah itu disebabkan karena kekurang ajaran kita kepada Allah. Salat sudah mulai diabaikan, masjid mewah-mewahan, megah-megahan, tapi isinya kosong. Maka pantas rahmat akan berbalik kepada laknat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. 96 Al-A'raf. Kalau bangsa Indonesia ini betul-betul dari pemimpin sampai rakyatnya adalah bangsa yang beriman, yang bertakwa, yang betul-betul menegakkan yang ma'ruf dan memerangi yang mungkar, diberikan jaminan negerinya dikelola sesuai dengan ilmu. Para pelayan rakyatnya bukan para copet, bukan para pencuri. Para pejabatnya adalah orang-orang beriman yang ahli ibadah. Tidak mengabaikan tentang profesionalitas, tapi keimanan dan ketakwaan benar-benar ditumbuh kembangkan. Berkah. Negara yang gemah ripah, loh jinawi, kaya raya yang tidak ada bandingnya dibandingkan negara-negara lain. Sampai orang negeri lain terkagum-kagum melihat kekayaan negeri ini. Dan tercengang pula negeri yang kaya raya ini rakyatnya masih banyak yang menderita. Kalau iman dan takwa ditegakkan, barokah diturunkan. Salah siapa ini? Apakah salah Jokowi dan Prabowo yang sekarang sudah bersatu? Bukan, tetapi salah kita semua. Salah kita semua. Salah kita semua. Aja menang bahaya. Jangan mencari kambing hitam, kambing putih. Karena kita sudah terlalu jauh meninggalkan Allah. Karena sholat kita hanya sholat ragawi, tidak sholat rohani. Sehingga tidak menggerakkan kita untuk menjadi orang-orang yang berkemajuan dalam ilmu dan beramal soleh. Maka pantas negeri ini semakin hari semakin sesek, semakin sumpek orang-orangnya. Itu. Jadi daripada mengumpat dan mencaci maki kegelapan, lebih baik mari bersama-sama kita nyalakan lentera di dalam sebuah ruang yang gelap. Masuk akal? Dan kita jadi warga Indonesia harus bersyukur. Kedah bersyukur. Segala yang kita impikan, segala yang kita cita-citakan sudah diwakili oleh mereka orang-orang yang ikhlas.
Baik itu para pejabat, para anggota dewan dari pusat sampai daerah, semua para pejabat dan mereka itu sudah mewakili keinginan kita. Sampean ingin rumah mewah, mereka sudah mewakili. Sampean ingin tidur di hotel yang mewah dengan menu makanan yang begitu lezatnya, mereka sudah mewakili. Sampean ingin numpak mobil mewah kang Alphard, Oppo Pajero, sudah diwakili oleh mereka. Sampean ingin punya baju yang mahal, kerudung yang mahal, sudah diwakili oleh istri-istri mereka. Kurang apa dadi wong Indonesia iki? Kita harus bersyukur. Harus bersyukur kita. Bahkan kita lebih berbangga, lebih bersyukur lagi setiap 5 tahun sekali berdatangan kepada kita, berduyun-duyun mereka berlomba-lomba untuk menjadi wakil kita, mewakili segala keinginan dan mimpi kita. Ya, aja digawe sumpek wong urip. Semua sudah ada yang mewakili. Lah tinggal kita bagaimana? Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Istiqomah, menjalin pergaulan dengan Allah lewat komunikasi yang konsisten. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka dari sanalah akan dialirkan oleh Allah kebaikan-kebaikan Allah untuk kita. Nomor kaping kalih, kekuatan umat ini ditopang oleh sholat. Yang terakhir, wis jam itu kurang 5 kayong pada merengut ya. Ya. Yang terakhir, taat. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang menolak. Anda Muhammadi, Anda Nahdliyi, Anda Persisi, Anda PKSI, Anda mengaku Salafi atau yang lain-lain, mafi muskil hada. Enggak masalah. Sing penting taat. Dadi wong kang melok ormas Islam apa wae monggo, sing penting taat kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai kita termasuk kepada orang yang menolak untuk diajak masuk ke dalam surga. Yang taat masuk surga, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Wa man asani, dan siapa yang membangkang kepadaku Rasul, faqad aba, maka sungguh-sungguh dia telah menolak. Mugi-mugi ora ono wong Muhammadiyah kang nolak dijak masuk surga dengan sebab mengaku Muhammadiyah lewat gambar kedahlan, tapi pada amaliyahnya bukan amaliyah Muhammadiyah. 3, yang dikhawatirkan akan merusak gerakan dakwah ilallah yang diusung oleh Muhammadiyah. Siapakah itu? Orang-orang yang terkena penyakit 3 macam ini. 1, syuhun muta', sifat bakhil, kikir bin serakah yang ditaati. Kikir untuk menghadirkan kebaikan, kikir untuk memberikan kebaikan dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan doanya, bahkan hartanya. 2, wahawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Ciri
seorang pemimpin yang memimpin bukan menjajah adalah dia orang yang selalu mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada umatnya dan tidak arogan terhadap umatnya. Oh jadi pimpinan wis apa kata saya? Oh pokoknya ngerti apa kowe umat? Apa kata ketua? Nggak bisa. Itu Fir'aun cilik itu. Nggak boleh. Pimpinan Muhammadiyah harus figur-figur yang menyatu dengan umat, yang memahami denyut dan keinginan umat. Para pimpinan Muhammadiyah harus menjadi orang-orang yang ada di garda terdepan untuk mengorbankan sedikit kelezatan dunia untuk kepentingan akhirat mereka melalui wasilah Muhammadiyah. Lalu yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsih, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Perguruan tinggi yang disebut UM, Universitas Muhammadiyah, di mana-mana bertebaran, disiarkan lewat TV-mu, diikhbarkan lewat majalah Suara Muhammadiyah dan Tabligh. Tapi muncul pertanyaan, berapa persen di antara mereka yang keluar dari PT Muhammadiyah lalu menjadi Muhammadi? Belum tentu. Apakah di perguruan tinggi Muhammadiyah mahasiswinya sudah disiplin berjilbab dengan jilbab yang syar'i? Belum tentu. Apakah sekolah-sekolah Muhammadiyah wabil khusus SMK Muhammadiyah yang sedang menjadi pendidikan yang digandrungi oleh masyarakat bukan hanya bisa menelurkan kader-kader yang ahli teknik, tetapi juga kader-kader teknisi yang betul-betul Muhammadi? Belum tentu. Maka keberhasilan yang hakiki dari sebuah kepemimpinan bukan menampilkan hingar-bingar, kemilo dan gemerlap pembangunan duniawiyah, tapi lebih penting daripada itu akidah dan ukhrawiyah harus dinomorsatukan, yang pada hari ini sepertinya sudah agak meleleh dari ormas-ormas keagamaan. Akeh sing pada nekat. Piro kuwi? 500 set. Tapi mudune mung 350 primen. Ya wis ora apa-apa hitung-hitung nemu wis. Misalnya. Enggak bisa. Kita yang ora paham nggih. Apa pen-pen ora paham? Nih. Ning akhir zaman banyak gerakan-gerakan dakwah yang meleleh akidah mereka, keistiqoman mereka karena kalah dening gemerlap dunia. Mohon maaf. Apakah Anda akan memprotes saya kalau saya katakan dengan sedikit kalimat yang puitis? Orang-orang jujur dipaksa melayani para pencuri untuk memakap anggaran rakyat. Anda protes? Kenyataan atau dongeng ini? Kenyataan. Si ngomong sampean loh. Orang-orang jujur dan berbudi dipaksa untuk melayani syahwat para pencuri, mengotak-atik dana rakyat. Orang-orang saleh sudah banyak yang meleleh kesalehannya, menzinai para pelacur moral di bilik-bilik kekuasaan. Anda dengar itu? Kayak jaben-jaben bingung ya. Anda dengar itu? Ustadz terjun nang politik praktis, mlebune nang penjara. Gimana ini? Ana maning partai kongres balang-balangan kursi. Mana ini?
Saya merasa kasihan kepada Pak Amin, orang tua kita. Beliau telah beristihad dengan istihad yang tidak salah. Melihat negeri ini carut marut, beliau mendirikan partai. Tapi di tengah perjalanan, beliau ditelikung, ditusuk dari belakang oleh orang lain. Saya kasihan. Dengan mesake mboten, Pak Amin. Enggak, dengan kasihan enggak kepada beliau? Enggak, jujur ini, kasihan enggak? Dengan situasi seperti ini, kasihan mboten? Kasihan. Sing tegas. Ini nurani. Nurani anak-anak beliau, tentang beliau, nurani kita. Mudah-mudahan beliau dijaga kemuliaannya oleh Allah. Beliau orang tua kita, semoga dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan tetap berada pada jalan yang istiqomah. Soal partai tapan bubar ya kenapa, langkah ya kena. Ono partai ya kena, ora ono ya ora apa-apa. Tapi kalau memang partai itu bermanfaat untuk kebaikan umat, bangsa dan negara, tentu kita akan membantu. Tapi kalau menjadi sumber kerusakan, tentu kita katakan ma'assalamah. Makaten ingat saya kalau aturaken bahwa telu kuwi mang jaga 3 pilar kekuatan umat: ikhlas, salat, dan taat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.